Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nika Marlina Sunandi. Saya guru matematika di SMP Negeri 6 Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Pada saat ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran sebagai syarat dari uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan submateri yaitu menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik, dan materinya yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Praktik video pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 8B dengan alokasi 2 kali 40 menit. Kemudian, mohon masukannya agar pembelajaran dan proses pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit mungkin? Tidak. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Dedek, silakan supaya kita kelas. Belum belajar, marilah kita berdoa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wadahulu barisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang tidak hadir mungkin hari ini? Ada. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Astri Dwi. Hadir. Dedek Permana. Hadir. Devan. Hadir. Dikri. Hadir. Jian. Ligar. Hadir. Nobita. Hadir. Prima Ayu. Revani. Ada. Revan. Hadir. Riki. Hadir. Rishadi. Izin. Rosi. Hadir. Syifa. Hadir. Winda. Hadir. Windy. Hadir. Wisnu. Hadir. Oke, Mila. Dewi Asifa. Sudah rapi semuanya? Sampai tidak ada sampah di kolong meja, coba dilihat. Maka ini yang belum rapi silakan rapikan terlebih dahulu ya. Sudah. Kan belajar apa hari ini? Mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai persamaan linear dua variabel. Nah, ini ya. Kita awali ya. Sudah mempelajari bahan ajar yang Ibu berikan berupa flipbooks? Sudah buka-buka? Iya. Ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya mulai dari pengetahuan menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel. Penyelesaian yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual ya yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, oke, untuk tujuan pembelajarannya diharapkan kalian nanti dapat menganalisis model matematikanya ya dari SPLDV. Yang kedua, menganalisis penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik ya. Jadi kita pakai grafik dulu. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual mengenai SPLDV.
dari pengetahuan, keterampilan, dan juga motivasinya ya. Jadi diharapkan kalian mempunyai motivasi yang tinggi dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, di sini ada desain pembelajarannya. Mau ngapain aja kita belajar hari ini? Nah, mulai dari pendahuluan, di sini kalian ada persepsi, motivasi ya, dan orientasi masalahnya nanti ada di kegiatan inti, kemudian nanti ada diskusi ya. Ibu sudah menyiapkan meja sesuai dengan kelompoknya ya. Ada berapa kelompok semuanya? 5. Ada 5. Sudah siap ya untuk berdiskusi nanti menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Setelah berdiskusi nanti kalian harus presentasi. Ya, presentasi nanti ditanggapi oleh kelompok lain ya. Masih ingat dengan PLDV? Cuk. Astri, coba. PLDV merupakan persamaan linear yang memuat dua variabel. Memuat dua variabel. Kan kemarin kita sudah belajar dari awal ya SPLDV ya untuk pertemuan pertama, yaitu mengenai PLDV ya, persamaan linear dua variabel. Nah, kalau sekarang kita SPLDV ada S-nya, ada sistemnya ya. Ada sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, bagaimana bentuk umum dari PLDV? Cung. Revani coba yang belakang. X plus BY sama dengan C, A, dan B adalah koefisien. Terus? X dan Y adalah variabel dan C-nya adalah Konstan. Berarti PLDV bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C dengan A dan B-nya merupakan koefisien. Kalau C-nya apa? Konstan. Kalau X dan Y? Variabel. Bagaimana cara penyelesaian dari PLDV yang kemarin? Cung. Oke, dari pojok sana, Siva. Cara penyelesaian PLDV dengan cara memasukkan nilai X dan Y ke Iya. dalam PLDV Samaannya. tersebut. Oke, dengan cara memasukkan saja nilai X dan Y-nya. X-nya saja ya, nanti Y-nya dapat ketemu berapa. Tapi masih banyak kemungkinan jawabannya ya. Dari memasukkan nilai X-nya, Y-nya nanti pun jadi munculnya banyak. Nah, oke, untuk selanjutnya dipersiapkan HP-nya. Ibu ada pretest. Silakan. Nah, pretest ya. Kalian bisa mengakses di grup WA yang sudah Ibu berikan ya. Ada yang sudah masuk? Dicoba, jangan dulu klik mulai. Kita pakai kuisis ya. Nah, ini pretest ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya. Sejauh mana kemampuan kalian untuk memahami materi kali ini. Selamat. Nanti mudah-mudahan Revani masih tetap yang pertama atau bisa juga berganti oleh teman yang lainnya ya. Nanti Ibu ada sedikit hadiah untuk 3 terbaik. Makanya harus betul-betul mengerjakannya ya. Dan diharapkan nanti setelah kalian melakukan pembelajaran dan diskusi, nanti nilainya bisa meningkat ya. Oke, coba simak di sini ada apa? Ada sebuah gambar, ini video ya. Video mengenai SPLDV. Nah, silakan kalian simak. Di sini ada beberapa manfaat yang dapat kalian ambil dari SPLDV. Ya, jadi kita tahu bahwa matematika itu tidak hanya berhitung saja ya, tapi ada manfaatnya juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian simak.
Sistem persamaan linier dua variabel, materi kelas 8. Pada suatu hari, Adit bertemu dengan Putri, lalu mereka pun berbincang. Dan Adit menyapa, "Hai Putri." Kemudian Putri pun menjawab, "Hai Kak Adit." Lalu Adit pun melanjutkan perbicaraannya. "Kamu dari mana, Put?" Kemudian Putri pun menjawab, "Aku dari toko Indomeka, habis belanja buku tulis dan pensil untuk sekolah besok." Lalu Adit pun berbicara, "Wah, kebetulan sekali, Put. Aku ada masalah nih." Kemudian Putri pun bertanya, "Masalah apa, Kak? Coba ceritakan, nanti aku bantu." Lalu Adit pun menjelaskan masalahnya. "Jadi begini Put, aku juga sama habis dari Indomie membeli buku dan pensil. Aku mempunyai uang 160.000. Kemudian aku membeli 2 buku dan 3 pensil dengan harga 80.000. Namun truk belanjaan aku ternyata robek. Niatnya aku mau membeli lagi pensil dengan sisa uang aku tadi. Kemudian, tapi aku bingung berapa banyak pensil yang akan aku dapatkan nanti jika uangku tersisa segini." Selanjutnya Putri pun menanggapi permasalahan Adit. "Wah, kebetulan sekali ya Kak. Aku juga membeli 1 buah buku dan 1 buah pensil. Aku membeli keduanya dengan harga 35.000. Namun struk aku juga sama, robek Kak." Nah, selanjutnya bagaimana ya cara menyelesaikan permasalahan Adit? Kita lihat kembali permasalahannya. Adit memiliki struk robek dengan tertulis di sana, Adit membeli buku tulis sebanyak 2 buah dan pensil sebanyak 3 buah dengan harga 80.000. Sedangkan Putri berbelanja dengan 1 buah buku tulis dan 1 buah pensil dengan harga 35.000. Adit menginginkan sisa uangnya tadi untuk membeli pensil. Nah, berapa banyak pensil yang dapat Adit beli? Nah, hal ini permasalahan Adit dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nanti terlebih dahulu kalian membuat model matematikanya dari permasalahan Adit ini. Kemudian nanti kalian dapat menyelesaikannya dengan sistem persamaan linier dua variabel. Untuk lebih lanjutnya, kalian dapat mengeksplorasi LKPD yang sudah disediakan. Siapa yang bisa menanggapi? Coba, Cung. Rehan. Menurut dari 2 video tersebut ada 2 orang yang habis belanja buku dan pensil ke Indomie, tapi kertas belanja mereka sobek dan mereka tidak tahu berapa harga buku dan pensil. Dan salah satu dari 2 orang tadi ada yang mau membeli pensil lagi. Iya, dengan sisa uangnya. Dengan sisa uangnya. Siapa itu? Adit. Nah, tahu nggak harganya berapa dari masing-masing buku dan masing-masing pensil? Satunya. Kira-kira berapa? 2 buku. Berapa coba ya? Tadi kan kalau Putri dia 1 buku beli 1 buku 1 pensil harganya berapa? 35.000. Kalau Adit 2 buku 3 pensil harganya 80.000. Kemudian uang Aditnya berapa? 160.000. Sisanya mau dibelikan untuk membeli pensil. Nah, ini permasalahan ini dapat kalian selesaikan dengan menggunakan apa namanya? SPLDP. Ya, dengan pemisahan terlebih dahulu. Ya, memodelkan terlebih dahulu. Oke. Nah, itu ya manfaat dari SPLDP. Nah, struknya ternyata sobek.
di bagian harganya. Jadi tidak ketahuan harganya berapa, hanya ada jumlah dan banyaknya barang. Jadi nanti kalian harus mencari berapa harganya kira. Di sini ada bentuk umum ya. Kalau kemarin kan bentuk umum dari PLDV ya, Revania. Kalau sekarang mengenai SPLD. Tadi kata Dede terdiri dari dua persamaan dan dua variabel, gitu ya. Jadi kita tuliskan A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Untuk persamaan yang keduanya A2X tambah B2Y sama dengan C2. Di mana A1, A2, B2 dan B1-nya merupakan koefisien. Kalau C1 dan C2-nya itu merupakan konstan. X dan Y-nya variabel. Cara penyelesaiannya bagaimana saja? Ada berapa? Kira-kira? Tahu nggak? Ada 3. Betul sih. Ada apa saja? Yang pertama apa sih? Dengan metode grafik. Yang kedua, tahu nggak? Substitusi. Yang ketiga, eliminasi. Ya, kalau grafik seperti apa? Kalau metode grafik, nah seperti ini ya. Nanti kalian sudah terbiasa kan dengan GeoGebra? Sudah. Bisa seperti ini. Ini menggunakan metode grafik. Nah, yang kedua merupakan metode apa tadi? Substitusi. Bagaimana cara substitusi? Nah, gambarannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi udah berupa angka. Gitu. Kemudian untuk yang ketiga adalah metode eliminasi. Seperti apa ya? Nah, seperti ini. Caranya kalian mengeliminasi dengan disamakan terlebih dahulu, dikalikan 3, dikalikan 2. Tergantung mana yang akan dieliminasi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai metode grafik. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDP dengan grafik itu ada berapa langkah? Ada 5 langkah. 5 langkah. Yang pertama apa? Iya. Membuat sebuah persamaan dengan dua variabel dengan melakukan pemodelan dalam bentuk aljabar. Oke, jadi dimodelkan terlebih dahulu. Tadi yang buku sama pensil kita misalkan terlebih dahulu menggunakan suatu variabel. Mau X ya, mau A, B. Ya. Lanjut. Yang kedua apa? Cari titik potongnya. Titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita dapatkan titik-titiknya. Kemudian ditarik garis ya. Kemudian yang ketiga menggambar grafik. Kita tarik titik mana dengan titik mana, kemudian tarik garis nanti bisa berupa grafik. Yang keempat apa? Yang menjadi penyelesaian adalah titik potongnya. Titik potong kedua garis ya, kedua garis. Nah, itu merupakan titik potongnya. Kemudian yang terakhir dicek kebenarannya, apakah betul titik potong tersebut adalah benar dimasukkan ke dalam persamaan. Kalau benar berarti itu adalah penyelesaian. Itu ya, dapat dipahami sampai sini? Nah, untuk kelompok sudah terbentuk semua ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nanti silakan kalian selesaikan LKPD ini ya dengan cara diskusi dengan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, silakan dipelajari ya, didiskusikan. Oke, di sana terdapat 3 permasalahan ya. Ya, ada 3 permasalahan. Permasalahan pertama mengenai apa di sana? Coba dilihat. Mengenai Pak siapa? Pak Musalim. Dia punya bisnis penginapan ya. Iya, mau menghitung pendapatan dan pengeluaran.
dan berapa harga bukunya, satu bukunya ya. Silakan kalian selesaikan dengan menggunakan metode grafik dan SPM. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga mengenai apa coba? Yang ketiga di sini harus menganalisis ya. Menganalisis bagaimana persamaan linear dua variabel tersebut. Ada berapakah penyelesaiannya? Apakah ada satu saja atau bisa dua atau berapa? Gitu ya. Silakan kalian selesaikan dan analisis. Ada pertanyaan sampai sini tidak? Tidak? Oke, kalau tidak, silakan kalian selesaikan bersama dengan kelompok kalian, diskusi bersama-sama. Ya, bekerja sama ya. Silakan. Isi identitas terlebih dahulu ya. Lupa. Isi identitasnya terlebih dahulu. Kemudian baca petunjuknya seperti apa. Fotonya yang datar ya, jadi bagus nanti. Kemudian untuk masalah yang kedua, ada masalah yang kedua siapa? Cuk, oh Siva. Oke, masalah yang kedua dipersiapkan ya. Berikan. Masalah yang ketiga, oke, dipersiapkan Revani. Oke, dipersiapkan, sudah ditunjuk siapa yang mau bicara di depan dan siapa yang mau jadi operatornya. Sudah ditunjuk ya. Coba semuanya peregangan dulu deh. Boleh berdiri dulu, berdiri. Oke. Kita ice breathing terlebih dahulu. Boleh stretching dulu. Tangannya boleh stretching. Nah, ini buat kita peregangan tangan ya, biar tidak tegang. Oke, biar rileks. Coba tangan kanan ke atas. Nah, bilang 1, 2, 3 sampai 6 ya. Bilangan 1 ke atas, 2 ke depan, 3 ke bawah. Nah, itu ya. Terus 4 ke depan, 5 ke atas. Kemudian ulangi 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Kalau yang ini gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita gabungkan dua-duanya. Dua tangan kita gabungkan. Coba semuanya ke atas. Hati-hati. Ya, siap? 1 gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana ya? Ya, Bapak Ibu itu sama dulu. Oke, silakan. Ini ada permasalahan 1. Mohon simak oleh teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rayhan Langsa, berasal dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan masalah 1. A. Tuliskan persamaan yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan. Bisa pengeluaran Pak Mursalin adalah 100.000 per malam X selamanya menginap. Dengan 500. Ya, 5 juta ya? 5 juta? Iya. So. Tulis persamaan yang menunjukkan pendapat. Besar pendapatan 600.000 per malam dikali lama menginap. Jadi dua persamaannya yang dimaksud adalah C.
sama dengan 100.000 di X ditambah 5 juta untuk pengeluaran. P 600.000 X untuk pendapatan yang diperoleh. X 0 sama dengan C 5 juta, P 0. X 1 sama dengan 5 juta 100 dan P 600. X 10 sama dengan C 6 juta dan P 6 juta. Kemudian membutuhkan 9 malam untuk menyewakan kamarnya sebelum dipas. Pada hasil grab effort point di poin C juga sama menunjukkan bahwa keadaan seimbang atau break even point ketika X sama dengan 10 dan Y-nya 6 juta dan pada suatu X 10 besar pengeluaran juga menunjukkan 6 juta. Sama nggak? Coba yang lain ada tanggapan tidak mengenai Pak Mursalin ya? Iya, katanya pendapatannya berapa? 6 juta. Jadi pendapatan dan pengeluaran supaya pas, supaya sama itu pada saat X-nya berapa tadi? X-nya berapa? 10. X-nya 10. Jadi pada saat 10 malam sudah tergantikan ya uang untuk renovasinya, kemudian untuk makan gitu ya, sudah digantikan dengan biaya sewanya. Oke, silakan ditutup, boleh? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok kita. Iya, terima kasih ya. Untuk kelompok selanjutnya, Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Faratul Hidayah dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan masalah 2. Nama pembeli ada Adit dan Putri. Jenis barang yang dibeli adalah buku dan pensil 2B. Adit membeli 2 buku dan 3 pensil. Putri membeli 1 pensil dan 1 buku. Uang pembayaran Adit adalah 80.000 dan uang pembayaran Putri adalah 35.000. Misalkan dengan variabel apabila harga buku tulis dituliskan dengan X dan pensil 2B dituliskan dengan Y, Adit 2X tambah 3Y sama dengan 80.000. Putri X tambah Y sama dengan 35.000. Dengan grafik adalah titik potongnya adalah 25.000, 10.000. Di gambar grafik nomor 4, maka titik potong kedua garis kesamaan tersebut adalah 25.000 dan 10.000. Dari pengecekan titik potong terbukti benar bahwa titik potong kedua bersamaan tersebut adalah 25.000 dan 10.000. Harga buku tulis adalah 25.000 dan harga pensil adalah 10.000. Banyaknya pensil yang dapat dibeli Adit dengan sisa uangnya adalah 8 buah pensil. Oke, ada ini nggak yang lain dari yang lain? Ada tanggapan tidak? Sama atau berbeda? Silakan. Harga pensilnya jadi berapa? 10.000. Kemudian Harga buku tulis adalah 25.000. Nah, berarti harganya sudah ketahuan ya, 1 buah buku dan 1 buah pensil. Oke, silakan ditutup boleh sih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok semua ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok berapa? Nah, 1 oh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. 1. Tentukan syarat sebuah sistem persamaan linear. 2. Variabel memiliki selesaian. Syarat sebuah sistem persamaan linear 2 variabel memiliki selesaian adalah apabila grafik kedua persamaan berpotongan. Hal yang harus diperhatikan untuk menentukan menggunakan grafik adalah skala pada kedua sudut, sehingga kedua garis dapat berpotong di titik yang tepat. Tidak mungkin sistem persamaan linear 2 variabel memiliki tempat 2,
penyelesaian karena dua garis akan selalu berpotongan tetap di satu titik. Hubungan kedua garis yaitu sejajar. Kedua garis tidak berpotongan sehingga spare data tersebut tidak memiliki penyelesaian. Grafiknya yang hijau itu apa ya? X tambah Y sama dengan 4. Kalau yang biru X tambah Y sama dengan 6. Coba sama kawan-kawan yang lainnya. Ini ada titik potongnya nggak antara garis hijau dan garis biru? Wisnu, ada nggak perpotongannya Wisnu? Tidak. Kenapa tidak? Bisa dilihat dari sini? Bertemu nggak biru dan hijau? Tidak. Tidak ya. Ini menggunakan aplikasi apa? GeoGebra. Sudah paham ya GeoGebra? Ternyata tidak ada titik potongnya. Berarti ini namanya apa dia tadi? Sejajar. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, Astri mau menanggapi yang mana? Oh, nomor 1. Oke, sebelumnya nanti dulu Astri. Jadi ini Nela ada penyelesaian tidak? Kalau tidak bertemu, ada penyelesaian tidak ya? Tidak, karena tidak bertemu. Oke, silakan Astri boleh ke depan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asri Dwi Aryani, perwakilan dari kelompok 1 ini menanggapi kelompok 4. Menurut kelompok kami, syarat sebuah sistem persamaan linear dua variabel memiliki salah satunya yaitu persamaan linear yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel, bukan persamaan linear dua variabel yang sama. Syaratnya tadi kata Mila, sebuah SPLDP itu memiliki selesaian apabila grafik keduanya berpotongan. Kalau menurut kelompok 1, SPLDP-nya tidak sama ya. Kalau tidak sama maka dia pasti punya penyelesaian. Beri tepuk tangan. Ada tanggapan lain tidak dari kelompok lain? Ya, boleh silakan kita. Mau menanggapi nomor berapa? Nomor 2. Oke. Ini karena pendapat ya, analisis jadi banyak kemungkinan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya David Rahayu, saya akan menanggapi nomor 2. Menurut kelompok kami, hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel adalah memperhatikan posisi titik potong di mana titik potong tersebut harus sesuai dengan koordinat yang didapat. Nomor 2 ya? Oke. Kalau tadi menurut Mila bagaimana, Depan? Kalau menurut Mila gimana, Depan? Menurut Mila tadi gimana? Salah ya? Skalanya harus benar. Kalau menurut Nobita? Apa ini? Selain skala, titik potongnya juga harus benar. Kalau Taka titik potongnya juga harus benar. Ya Wisnu ya? Gitu ya? Jadi ada perbedaan pendapat, nggak masalah, semuanya benar. Silakan bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan buat Nobita dan Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ada tidak? Tidak ada? Oke, silakan bisa ditutup Mila. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok. Iya, keren ya. Semua bisa berpendapat, semua bisa tampil dan menyampaikan hasil diskusinya, ya. Oke, untuk permasalahan pertama tadi mengenai Pak Mursalin yang punya penyewaan kamar, ya. Dia mau menghitung berapa pendapatan dan berapa pemasukan sehingga nanti impas gitu ya. Tadi berapa jadinya Rehan? 6 juta. 6 juta. Jadi pada saat pendapatan 6 juta dan pengeluaran 6 juta. Ketika hari ke 10 gitu. Ya. Untuk masalah yang kedua mengenai tadi Adit dan Putri ya, Syifa ya. Oke, jadi didapatkan mulai dari langkah pertama sampai dengan terakhir didapatkanlah berapa hasilnya? Pulpennya, pensilnya 10.000 dan bukunya 25.000 seperti itu ya. Mulai dari pemodelan kita bikin ke tabel dulu, pemodelan, kemudian mencari titik
Ada 8 buah. Ya. Untuk masalah yang ketiga ini menganalisis mengenai SPLDP ya. Yang itu ya. Jadi di sini kalian identifikasi bagaimana penyelesaian dari SPLDP. Tadi nomor 1 syarat sebuah SPLDP itu apa? Syaratnya? Syarat SPLDP punya selesaian. Tadi SPLDP-nya nggak boleh sama, ya. Terus berpotongan di satu titik. Ya. Kemudian apa yang harus kalian perhatikan dalam menggunakan metode grafik? Tadi kata Mila, caranya harus benar. Kemudian kata Novita, apa lagi? Titik potongnya, penempatan titik potongnya harus benar, ya. Nah, coba lihat nomor 4. Ibu akan tunjukkan bagaimana cara penginputan di GeoGebra-nya ya. Coba kalian lihat ya. Nah, caranya kalian inputkan di sini X plus Y sama dengan 4 ya. Begitu Mila? Dan satu lagi apa Mil? X plus Y sama dengan 6. Nah, ternyata di sini ada 2 garis yang tidak bertemu tapi berpotongannya. Seperti itu ya. Jadi ini tidak punya penyelesaian. Kesimpulannya, apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Setelah kita mempelajari hari ini. Coba siapa Cung? Oke Sipa, coba. Metode grafik adalah salah satu cara penyelesaian SPLDP dengan menentukan titik potong antara 2 persamaan garis. Langkah-langkah penyelesaian metode grafik: 1. Memodelkan dalam bentuk aljabar, mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y, menggambar grafik, dan yang menjadi penyelesaian adalah titik potong kedua grafik. Periksa titik potong tersebut dengan memasukkan ke SPLDP. Terima kasih Sipa untuk kesimpulannya. Beri tepuk tangan buat Sipa. Oke, untuk selanjutnya nih ada post test ya, masih menggunakan quizzes. Silakan akses di WA group.
Belum pulang, marilah kita berdoa dulu, berdoa mulai.